Pada suatu ketika, kalian ingin berkunjung ke rumah teman kalian. Di tengah perjalanan, kalian tersesat dan tidak bisa menemukan alamat rumah teman kalian. Kemudian, kalian harus bertanya kepada orang yang lewat untuk menemukan alamat dari rumah teman kalian. Manakah pertanyaan yang kalian ajukan? Apakah kalian akan bertanya seperti ini? Bisakah Anda memberitahu berapa jarak tempat ini? Ataukah kalian akan bertanya seperti ini? Bisakah Anda memberitahu arah dan untuk menuju tempat ini? Tentu saja yang kedua, bukan? Hanya mengetahui jarak ke rumah teman kalian tidak akan membantu kalian untuk menemukannya. Tentu selain kalian harus tahu jaraknya, kalian juga harus perlu tahu ke arah mana kalian harus menuju. Kita bisa lihat dalam kasus ini bahwa selain jarak, arah juga memegang peranan yang sangat penting. Besaran yang dapat dinyatakan dengan nilai atau besar saja dinamakan dengan besaran skalar. Misalnya, massa, luas, dan volume. Selain itu juga terdapat jarak, suhu, serta kelajuan. Namun terkadang untuk mendeskripsikan sesuatu selain tahu besarnya, kita juga harus mengetahui arahnya, seperti pada permasalahan di awal video kita tadi. Untuk menuju ke rumah teman kalian, selain diperlukan tahu berapa jaraknya, kita juga harus tahu kemana arah kita berjalan. Besaran ini dinamakan dengan besaran vektor. Jadi, vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Contoh lainnya, ketika kalian ingin mengoper bola sepak, kalian selain harus memperhitungkan berapa kerasnya menendang bola, kalian juga harus memperhatikan arah kalian mengoper. Contoh lainnya adalah misalkan kecepatan angin, misalnya 50 km per jam ke arah barat daya. Nah, pada video kali ini dan video-video berikutnya, kita akan membahas mengenai konsep dasar vektor, operasi pada vektor, serta sifat-sifat aljabar dan geometris pada vektor. Yuk kita mulai saja pembahasan kali ini. Secara matematis, besar yang memiliki nilai dan arah disebut sebagai vektor. Contoh, misalkan kita memiliki segmen garis A dan B. Apakah segmen ini disebut vektor? Tidak, karena dari sini kita hanya memperoleh besar saja tanpa arah. Besar di sini dilambangkan oleh panjang dari segmen garis tersebut. Sekarang coba kita tambahkan arah pada segmen ini, diwakili oleh tanda panah. Jadi sekarang segmen ini memiliki arah, yaitu dari A ke B. Kita sebut sebagai segmen garis berarah. Sekarang kita memiliki besar atau nilai yang diwakili oleh panjang dari segmen garis, serta arah, yaitu dari A ke B, diwakili oleh tanda panah. Dari sini bisa kita nyatakan bahwa segmen garis berarah ini merupakan vektor. Vektor ini dilambangkan dengan AB dengan tanda panah di atas AB. A disebut sebagai titik pangkal, sementara B disebut titik ujung. Panjang vektor AB secara geometris diwakili oleh panjang garis berarah, disimbolkan dengan lambang berikut. Sementara kalau kita memiliki vektor dari B ke A, maka dilambangkan sebagai berikut, dengan B sebagai titik pangkal dan A sebagai titik ujung. Selain dengan dua huruf kapital, kita juga bisa melambangkan vektor dengan satu huruf kecil, misalkan vektor A dan vektor B. Jadi, secara geometris, vektor bisa dinyatakan sebagai garis berarah. Dengan panjang ruas garis ini menyatakan besarnya dan tanda panah menunjukkan arahnya. Nah, sekarang coba kita gambarkan vektor pada bidang kartesius. Vektor di dimensi 2 dapat kita gambarkan pada bidang kartesius berikut ini. Misalkan kita punya titik A dan titik B, serta vektor dari A ke B. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah menuliskan nilai vektor ini secara aljabar? Vektor AB bisa dinyatakan menjadi pasangan bilangan
yang dituliskan secara vertikal atau tegak, dengan bilangan pertama menyatakan nilai X dan bilangan kedua menyatakan nilai Y. X positif apabila bergerak ke kanan, sementara nilainya negatif apabila bergerak ke kiri. Demikian juga nilai dari Y positif apabila bergerak ke atas, sementara bernilai negatif bila bergerak ke bawah. Jadi bisa kita lihat vektor AB kembali dari pangkal A ke ujung B. Dari pangkal A bergerak ke kanan sejauh 2 satuan dan naik sejauh 4 satuan. Maka dapat dituliskan vektor AB sebagai berikut. Coba kita ambil contoh yang lain, yaitu vektor EF sebagai berikut. Titik E bergerak 2 satuan ke kiri dan 6 satuan ke atas. Maka dari sini dapat dituliskan vektor EF sebagai berikut. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai dari X yaitu 2 adalah negatif karena bergerak secara horizontal ke kiri. Yuk coba kalian tentukan vektor-vektor berikut sebagai latihan. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Pada video berikutnya kita akan membahas mengenai bagaimana vektor pada dimensi 3. Apabila ada yang perlu ditanyakan dan didiskusikan, silakan kalian komentar di kolom komentar di bawah ya. Tetap semangat belajar. Bye-bye.